ini meningkatkan kerjasama dan kepercayaan di kawasan Indo-Pasifik, di mana bagi Indonesia kerjasama Indo-Pasifik ini berdasarkan prinsip inklusivitas, transparansi, memperkuat mekanisme dialog, juga penghormatan terhadap hukum internasional. Our aim on this regard is simple: to ensure sustainable peace and prosperity in Indo-Pacific region. By saying Bismillahirrahmanirrahim, I declare the high-level dialogue on Indo-Pacific cooperation officially open. Thank you. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menjadi pemimpin negara lain pertama yang diterima Presiden Joe Biden di gedung putih. We committed to working together to take on the challenges from China and on issues like the East China Sea, the South China Sea, as well as North Korea, to ensure a future of a free and open Indo-Pacific. Japan and the United States are two strong democracies in the region, and we're committed to defending and advancing our shared values, including human rights and the rule of law. Kedekatan kedua di bawah Suga, Jepang lebih kritis terhadap Tiongkok, termasuk perlakuan terhadap minoritas Muslim Uyghur, pengekangan demokrasi di Hong Kong, dan sikap agresif Tiongkok di perairan yang disengketakan. You know, the Japanese have been quite concerned about activities in the East China Sea. As I noted around the Senkaku Islands, the new Coast Guard law makes Japan and other maritime Asian states quite nervous. And that Coast Guard law, of course, has to do with the willingness of China to allow its Coast Guard to use force in sovereignty disputes, both in the East China Sea and the South China Sea. Tapi rekalibrasi hubungan Jepang dan Tiongkok ini mengandung resiko sendiri, menurut analis. I think overall Japan is not comfortable with this. I think it's deeply uncomfortable with being urged to take a stronger stance. They recognize that China, both economically, militarily, has a lot of ways, a lot of leverage that they can use to make things very uncomfortable for Japan. Tapi pergeseran sikap ini direspons positif di Kongres Amerika. I think what's happening is the rest of Asia is seeing this. I think the rest of Asia is going to be drawn toward our model. That's my hope. I want to see us bring them all into the fold and demonstrate that our democratic values and that our free market principles are the best possible posture to undertake. Awal April, Tiongkok mengirim kapal tempurnya dekat Okinawa, di mana AS menempatkan pasukannya sebagai sinyalemen ketidaksukaan. Di sisi yang rawan inilah kita harus waspadai Indo-Pacific strategi dilaksanakan dengan posisi taktis oleh Departemen Pertahanan Amerika. Dalam materi yang setelah buku ini penuh 2 personil unit aksi khusus menguasai tower di atas akan dilaksanakan layakan tali 1 oleh unit aksi khusus yang diberlakukan bagi semua negara. Namun pada saat yang sama menyingkirkan Cina, Rusia, dan Korea Utara dari skema kerjasama Indo-Pasifik dengan mencanangkan Rusia, Cina. Teknik layakan tali 1 ini kita pergunakan untuk melaksanakan perpindahan dari suatu gedung ke gedung yang lain. Trivialitas mengubah status quo global. Dengan kata lain, Indo-Pasifik Effort adalah usaha yang secara konsepsional dengan menggunakan bridging dan teknik tendangan terkandung maksud menghadapi dan membendung pengaruh negara-negara di kuasa, sehingga the Indo-Pacific Strategy Reform versi Amerika ini dikembangkan untuk menyandra di kawasan-kawasan Asia Pasifik dalam konflik global versus Amerika Serikat dan Rusia. Negara mitra sekaligus menambah keikutsertaan negara-negara untuk membentuk jejak unit aksi khusus telah berhasil melaksanakan briefing terhadap jendela maupun teknik tendangan untuk melumpuhkan para teroris tersebut.
Direktur Utama Direktorat Jenderal Kerjasama hendaknya mewaspadai manuver pemerintah Amerika Serikat. Di dalam operasi pembebasan sandera sering terjadi gangguan, tapi sedang di lapangan dan Pertahanan Amerika. Kepala Bidang Amerika, Eropa, dan Afrika Kementerian Pertahanan Indonesia mengatakan bahwa tawar-menawar yang cukup besar dalam negara-negara di kawasan Asia Pasifik bebas dari pengadaan konflik global Amerika Serikat versus China dan Korea. Rusia, termasuk Rusia. ASEAN yang bersatu dan mandiri harus jadi landasan dalam mengembangkan prinsip induk AS beroperasi pada saat yang sama di Pasifik Barat adalah ketika AS berusaha menghalangi Korea Utara dari program senjata nuklirnya. Insiden langka itu kini terjadi lagi. Namun kali ini, USS Nimitz, Theodore Roosevelt, dan Ronald Reagan ada di sana karena Tiongkok. Sementara Partai Komunis Tiongkok meningkatkan kampanye disinformasi untuk mencoba mengalihkan kesalahan dan memperbaiki citranya, kita terus melihat perilaku agresif TPR di Laut Tiongkok Selatan. TPR telah meningkatkan ketegangan di perbatasan. Kita melihat mereka hari ini di India, di negara demokrasi terbesar di dunia. Kita menyaksikan aktivitas militer di Laut Tiongkok Selatan dan secara ilegal mengklaim lebih banyak wilayah di sana, mengancam jalur laut yang vital. Sejak 2015, rezim Tiongkok telah membangun pulau-pulau buatan dan menambahkan fasilitas militer di Laut Tiongkok Selatan. Area itu sangat penting secara global. Hampir sepertiga dari perdagangan maritim dunia melewati wilayah perairan itu. Wilayah tersebut adalah jalur kehidupan bagi sekutu penting AS seperti Korea dan Jepang, yang mengimpor lebih dari 90% minyak mentah mereka melalui rute ini. Sementara itu, di bawah lautnya, terkubur lebih dari 10 miliar barel minyak dan ratusan triliun meter kubik gas alam. Hukum internasional mengatakan bahwa setiap negara dapat mengklaim zona ekonomi eksklusif yang membentang hingga 200 mil laut untuk kegiatan seperti pengeboran atau pemancingan. Namun Tiongkok mengklaim hingga jarak sejauh 1000 mil dari bagian selatannya, termasuk daerah yang sangat dekat dengan pantai Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Pada 2016, Pengadilan Internasional Den Haag menyimpulkan bahwa tidak ada dasar hukum untuk klaim Tiongkok atas wilayah tersebut. Dan selama bertahun-tahun, AS telah menavigasi kapal perangnya melalui area tersebut untuk menunjukkan bahwa pihaknya tidak mengakui klaim Tiongkok. Tetapi tidak satu pun dari hal itu yang menghentikan Tiongkok untuk terus membangun pulau-pulau buatan dan menambahkan fasilitas militer di sana. Beijing mengatakan tidak akan mematuhi keputusan pengadilan dan menolak untuk mengurangi kehadiran ekonomi dan militernya di daerah tersebut. Sementara itu, para ahli mengatakan bahwa kegagalan Washington untuk menghadapi Beijing telah membuat beberapa sekutu AS di wilayah itu berada dalam posisi yang sulit dan tidak yakin apakah akan terus menentang Tiongkok yang semakin agresif. Namun pandemi tahun ini mengubah semuanya. Pivot Pasifik seperti yang dijanjikan oleh 3 pemerintahan AS kepada sekutunya di Asia akhirnya akan menjadi kenyataan. Awal bulan ini, Komite Senat Angkatan Bersenjata AS menyetujui dana militer 6 miliar dolar untuk mendirikan Inisiatif Pencegahan Indo-Pasifik. Inisiatif itu mengharuskan Departemen Pertahanan untuk membangun pangkalan-pangkalan yang lebih kecil di wilayah itu. Ringkasan komite mengatakan bahwa dana itu akan memfokuskan sumber daya pada kemampuan militer utama untuk menghalangi Tiongkok. Sementara itu juga akan meyakinkan sekutu dan mitra AS, dan mengirimkan sinyal kuat kepada Partai Komunis Tiongkok bahwa Amerika berkomitmen untuk membela kepentingan AS di Indo-Pasifik. Sementara itu, Komite Senat telah menekan tombol panas dengan mengusulkan undangan ke Taiwan untuk latihan maritim Pasifik tahun ini di bulan Agustus. Itu adalah latihan militer bersama terbesar di dunia. Di masa lalu, latihan setiap 2 tahun sekali itu telah mengundang hampir semua negara Indo-Pasifik, kecuali Korea Utara dan Taiwan. Dilaporkan oleh Penny Chow, NTD News.